Seorang pemuda berusia 21 tahun tega memperkosa tetangganya sendiri yang berusia 24 tahun. Seperti apa perkosaan tersebut dilakukan? Lalu berapa vonis yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri setempat terhadap pelaku pemerkosaan tersebut? Simak video ini sampai habis. Peristiwa ini bermula pada hari Selasa, tanggal 26 September, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Bon sedang melewati rumah korban yang beralamat di Dusun Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saat melewati rumah korban, Bon melihat jendela sisi kanan rumah korban dalam keadaan sedikit renggang, sehingga muncul niat Bon untuk merencanakan masuk ke dalam rumah korban. Lalu Bon pulang ke rumah dan mengambil sweater warna hitam untuk dikenakan. Sekitar 1 jam kemudian, Bon kembali mendatangi rumah korban. Biasanya korban tinggal di rumah bersama ibunya. Namun saat kejadian korban hanya sendiri di rumah karena ibu korban pergi bekerja di luar kota. Setelah sampai di rumah korban, Bon mengambil sebatang kayu yang berada di selokan depan rumah korban. Kira-kira panjangnya sekitar 10 cm. Kayu tersebut digunakan oleh Bon untuk mencongkel jendela rumah korban hingga terbuka. Lalu Bon memanjat dinding rumah tersebut dan masuk melewati jendela rumah korban. Setelah masuk, Bon mengambil sebuah baju tank top berwarna biru dongker dari kamar kosong dan lalu menuju ke kamar korban. Setelah masuk ke dalam di kamar korban, Bon menutup pintu kamar. Namun bunyi pintu kamar saat ditutup membuat korban terbangun. Saat korban terbangun, dia melihat Bon sedang berdiri di dekat ranjang dengan menggunakan sweater berwarna hitam. Kemudian Bon langsung mendekat ke arah korban. Melihat Bon mendekat, korban mencoba berteriak minta tolong. Namun Bon langsung mendekap mulut korban dengan tangan kirinya. Kemudian mulut korban disumpal menggunakan baju tank top berwarna biru dongker yang telah Bon persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Bon mencekik korban dengan keras dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengancam korban dengan berkata, "Jangan gerak, jangan teriak, nanti kalau teriak kamu saya bunuh, dan jangan bilang siapa-siapa." Namun korban tetap melakukan perlawanan dengan cara memukul Bon dengan kedua tangannya dan menendang Bon dengan menggunakan kedua kakinya. Namun karena Bon terus mencekik korban dengan kuat hingga korban sulit bernapas dan lemas sampai korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi. Lalu Bon melepaskan cekikannya dari leher korban dan mulai melakukan aksi bejatnya. Setelah selesai, Bon lalu keluar dari kamar dan meninggalkan korban yang terus menangis dan tanpa busana. Tidak lama kemudian, Bon kembali masuk ke dalam kamar dan berkata kepada korban, "Saya mau minta kedua kali." Korban yang dalam keadaan lemas dan menangis tidak dapat lagi melakukan perlawanan. Lalu Bon kembali melakukan aksi bejatnya. Setelah selesai, Bon berkata, "Jangan bilang ke orang-orang, awas aja sampai kamu ngomong ke orang." Lalu Bon memakai pakaiannya kembali dan pergi keluar meninggalkan rumah korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, perbuatan Bon membuat korban mengalami depresi yang tergolong berat dan disertai perasaan sangat putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup dan nafsu makan. Tidur terganggu dan menjadi cepat lelah. Seringkali
juga terdapat ide untuk mencederai diri sendiri. Ia kehilangan minat dalam beraktivitas yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup sehari-hari. Selain itu, juga terdapat indikasi ke arah kecemasan yang juga cukup tinggi, yang membuatnya merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang intens terkait kehidupan sehari-hari. Sedangkan Bonbon dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Gendong Tataan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman tersebut sudah tepat?